Oke, jadi selamat datang di lab ketiga. Adapun tujuannya dari lab ketiga ini adalah untuk setting SSH di router 1 dan router 2, backup dan restore konfigurasi router, dan menampilkan informasi hardware dan software router. Oke. Nah, jadi gimana sih caranya? Pertama-tama kita lakukan tabel addressing-nya dulu di router 1. Namanya diganti aja jadi R1 biar sesuai dengan modul. Nah, lalu kita masuk ke interface FA 0/0, masukkan IP address-nya 192.168.1.254. Nah, terus subnet max-nya kita samakan 255. Lalu on-nya jangan lupa dinyalakan. Lalu untuk yang fast ethernet 2 itu kita masukkan 12.12.12.1, subnet mask-nya sama 255.255.0. Nah, kemudian port statusnya kita on-kan juga. Oke, lalu lanjut ke router kedua. Kita ganti namanya jadi R2 sesuai modul. Lalu di interface FAO01 nya kita masukkan IP address-nya 192.168.2.254. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk ke FA01. Tadi FA00. Masukkan IP address-nya 12.12.12.2. Kemudian subnet mask-nya sama. Lalu kita nyalakan port statusnya. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke settingan di server. Masuk ke interface FA0, masukkan IP address-nya di situ ya. Oke. Di IP address-nya kita masukkan 192.168.1.11 dan subnet mask-nya kita samakan 255 3 kali baru 0 dan port statusnya kita centang. Oke. Kita close, lalu di laptop 1 kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1.1 dan subnet mask-nya juga sama 255.255.255.0 dan port statusnya juga on. Oke. Nah, selanjutnya sama dengan di server 2 itu kita masuk ke interface FA0 nya. Kita masukkan IP address-nya sama, cuman kita ganti jadi 2. Lalu kita on kan juga. Nah, lalu di settingan di interface loopback di router 1, kemudian kita ketikkan interface LO1, lalu IP-nya kita ganti jadi 172.16.1.1. Nah, kalau udah semuanya, maka kita bisa lakukan konfigurasi untuk men-setting SSH di router 1, router 2, dan lalu masuk ke router, lalu kita ke CLI-nya. Nah, terus kita ketikkan exit. Kita exit lagi. Oke. Nah, sekarang udah di rootnya, kita tinggal ketikkan enable. Lalu kita masukkan host name-nya R1. Jadi invalid. Oke. Kita ketikkan dulu config terminal. Oke. Oke, kita coba hostname R1. Oke, bisa. Oke, jadi kita masukkan IP domain name. Oke. Masukkan xtrain.com. Lalu username-nya admin. Secret. Kemudian kita ketikkan Cisco SSH. Ini untuk kita men-setting SSH-nya. Lalu kita ketikkan line VTY 04. Nah, lalu kita ketikkan transport input SSH. Kita login sebagai lokal. Lalu kita exit. Dan kemudian kita ketikkan crypto key generate RMA. Oke, nah ini kita tinggal masukkan berapa banyak. Kita masukkan 1024. Oke, sudah berhasil. Lalu kita exit saja. Oke, kita sudah selesai men-setting
Jadi itu tadi adalah langkah untuk setting domain router, teman-teman. Setting username dan password login, setting transport input SSH di line VTA, dan generate crypto SRA key 1024. Jadi begitu tadi caranya. Lalu kemudian selanjutnya untuk membackup konfigurasi di R1 gimana caranya? Jadi caranya kita ketikkan copy. Oke. Nah, kalau udah berhasil, kita lanjut untuk membackup Cisco IOS R1. Kita ketikkan aja. Untuk menampilkannya yaitu ketikkan show OS. Ya, di sini bakal ada ini filenya. Lalu untuk memproses backup Cisco iOS R1-nya, ketikkan aja copy plus pfpp. Enter. Source file name, kita masukkan file name yang ini, copy aja. Dekat sama file yang ini, namanya, jadi ketika manual C2800 mm min at 5 service 9 mz titik 124 min 15 pi pin address name or remote hostnya, masukkan alamat server satunya ini, destination file name-nya, iya, enter. Sebentar, jadi diulang aja source file name-nya, pt 1000 inti mz 122 min 24 11. Diulang aja lagi. Ini ada sedikit error. Untuk source file name-nya kita kopikan aja yang ada di sini. Enter. Lalu untuk ininya, alamatnya, alamat satu. Enter. Nah, sukses. Pokoknya kalau ada yang seru-seru gini berarti sukses ya. Udah, lalu oh iya, ini kita sudah berhasil untuk proses backupnya. Lalu untuk mengembalikan aturannya yang sebelumnya di R1, ketikkan aja copy running
copy tmpp running config enter. Masukkan alamat satunya enter. Source file name-nya yang tadi config tapi gak ada i-nya, config. Kita tunggu beberapa saat, enter. Sudah. Lalu untuk melihat hasil backup Cisco iOS-nya dari S1 config-nya, di servernya ini kita klik aja, lalu masuk ke service, ke menu TFTP, lalu menuju ke paling bawah. Nah, ini yang paling baru. Ada ya. Oh iya, kita lanjutkan juga langkah yang sama di R2 untuk verifikasi remote login SSH ke R1 dan R2. Setelah setting SSH di router 1 dan router 2, gunakan pad putih untuk melakukan koneksi SSH ke router dari laptop 1 ke laptop 2 jika menggunakan real device. Jadi untuk remote akses SSH, masuk ke laptop 1, command prompt ipconfig untuk melihat settingannya. Lalu ketikkan untuk remote access SSH-nya, ketik SSH min L min 92.8.1.24, enter. Passwordnya pakai yang tadi, Cisco SSH, sukses masuk. Lalu untuk melihat usernya, ketikkan aja show users. Ya, ini sih bakal ada 2 yang menandakan bahwa kita berhasil sukses melakukan SSH. Oke, untuk meremote SSH di laptop 2 ke R2, sini ke sini sama, masuk ke desktop, command prompt, langsung aja ketikkan SSH min L admin 192.8.2.254, enter. Masukkan passwordnya Cisco SSH, masuk, berhasil. Lalu ketikkan show users untuk melihat ya siapa aja yang masuk ke router 2. Oke, udah. Berarti berhasil. Lalu untuk menampilkan informasi hardware dan software di R1, langsung aja masuk ke R1, CLI, lalu ketikkan show version. Ini versinya, sini panjang banget untuk nampilin informasi hardware dan software-nya. Oke, sudah cukup. Nah, dari output ini kita bisa mengetahui versi Cisco iOS-nya, jumlah RAM, PS Ethernet cable, serial cable, NVRAM, flash, config, dan lain sebagainya. Untuk DR2 juga sama langkahnya. Kita lakukan aja. Show version. Enter. Nah, ini ya detailnya ya.
Jadi selesai semua langkah sudah kita lakukan di lab 3 ini. Semua tujuan juga telah tercapai. Maka dari itu mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.